Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kami dari kelompok Saufrina, Mareta, Zelvin, dan Alicia akan membacakan atau memberitahu kepada teman-teman itu tentang narasi yang kita buat tentang irigasi drainase. Nah, jadi ada yang namanya itu curah hujan efektif, yaitu yang merupakan titik awal penting dalam siklus air dan tanah. Nah, hujan yang turun itu membawa potensi besar untuk mendukung ekosistem. Namun, tidak semua air tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung. Sebagian air hujan itu hilang melalui aliran permukaan atau penguapan. Nah, sementara sisanya itu menjadi curah hujan efektif yang terserap ke dalam tanah dan siap digunakan oleh tanaman. Namun, tidak semua air langsung terserap oleh tanah. Ketika intensitas hujan lebih tinggi daripada kemampuan tanah untuk menyerapnya, terjadilah runoff permukaan. Nah, air runoff itu air yang mengalir di atas permukaan tanah yang seringkali membawa sedimen dan nutrisi. Nah, ini juga memberikan dampak yang signifikan pada kualitas tanah dan perairan di sekitarnya. Nah, ketika aliran ini mereda, proses berikutnya yang terjadi adalah perkolasi, yaitu infiltrasi ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zelvin. Oke, selanjutnya itu perkulasi yang mana memainkan peran penting dalam mengisi kembali cadangan air tanah. Dengan meresap melalui pori-pori tanah, air ini menyentuh lapisan yang dapat menyimpan air untuk kebutuhan masa depan. Proses ini berkaitan erat dengan kelembapan tanah, sebuah parameter yang penting untuk memastikan ketersediaan air yang mendukung kehidupan tanaman dan ekosistem yang lebih luas. Kelembapan tanah adalah indikator utama dari kadar air yang tersimpan di dalam tanah. Namun, keseimbangan ini selalu menghadapi tantangan dan proses alami seperti evaporasi dan transpirasi. Dengan memahami pola dan kadar kelembapan tanah, kita dapat mengelola penyimpanan air secara lebih efektif. Selanjutnya terutama dalam mendukung kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Evaporasi dan transpirasi yang digabungkan dalam istilah evapotranspirasi menggambarkan proses hilangnya air dari tanah dan tanaman ke atmosfer. Evaporasi terjadi secara langsung dari permukaan tanah, sedangkan transpirasi terjadi melalui pelepasan air dari tanaman melalui stomata. Kedua proses ini tidak hanya mengatur kelembapan di lingkungan, tetapi yang juga penting dalam mempertahankan siklus air. Baik, selanjutnya transpirasi sendiri memiliki peran vital bagi tanaman. Selain mendukung siklus air, proses ini juga membantu dalam fotosintesis dan distribusi nutrisi dalam tubuh tanaman. Kehilangan air melalui transpirasi dan evaporasi ini bervariasi tergantung pada kondisi tanahnya, suhu dan kelembapan udara. Dalam akhir proses yang terjadi, air yang tidak hilang melalui evaporasi, transpirasi, atau runoff berpotensi mencapai permukaan air tanah. Permukaan air tanah merupakan sumber daya air bawah tanah yang dapat digunakan sebagai cadangan penting bagi kehidupan. Dengan pengelolaan yang bijak, air tanah ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan, memastikan keberlangsungan sumber daya alam. Nah, itu teman-teman, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.